من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Mukarram Muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus pada Bapak Kadis dan para RT, berkhusus pada Sahibil Majlis Ta'lim Al-Bushra Bapak Haji Saniro sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir. Yang biasanya ulun baca kitab, ada aja kitab cuma mengutip aja, ada membaca ya, karena ulun melihat situasi lah bahasa kita, jadi sama aja pada baca kitab juga, cuma dikutip, artinya diambil bagian-bagian yang penting untuk supaya jangan terlalu panjang. Bahasa orang dahulu intisarinya. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita semua sudah mengerti, mengetahui bahwa Allah memperlukan kepada kita untuk belajar bahasa kitab untuk ilmu dari Allah, dari Rasulullah sama. Dikutip dalam kitab Hidayatus Salikin dari perkataan Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitabnya Durus Samir. Yang Allah perduakan itu 3 ilmu: tauhid, tasawuf, fikih. 3 kemana aja belajar 3. Tetapi oleh Imam Al-Ghazali ada batasan makna ilmu. Ilmu itu ada disebut nafi', ilmu yang bermanfaat, berguna, bahasa kita bisa dipakai. Ada ilmu yang ada bermanfaat, ada gunanya. Sama orang belajar sekolah, kita milih sekolah jurusan apa, ada makna
cocok untuk kita terapkan, ada tidak cocok diterapkan. Yang cocok ini disebut karena bermanfaat, berguna. Nah, kada cocok itu maknanya ya ada perlu diterapkan. Nah, manfaatnya tidak ada. Jadi makna hidupnya ini dua itu isinya. Kalau kita terapkan dia sangat bermanfaat. Kalau kita terapkan dia sangat berbahaya. Antara manfaat dengan bahaya itu dua. Apa aja seluruhnya seperti itu. Jadi seseorang yang sebagai pemimpin pemerintahan kadis misalnya, itu mengetahui di masyarakat itu kan tidak satu, masyarakat itu beraneka ragam. Jadi harus begitu menerapkan sesuatu yang sebelum diterapkan tuh bagaimana akibatnya. Nah, apa menjadi pecah belah, menjadi permusuhan, menjadi permasalahan. Itu rata-rata. Ulullah kami kadang rakyat bawah nih asa bingung-bingung peraturan kita sekarang. Kita kadang ada nabung sedikit-sedikit, tapi kalau ada berfungsi tabungan berdiam aja, habis kada kawan lagi diambil, kecuali melapor ke pusat. Tanah dah menganggur jamil pemerintah. Sebenarnya itu undang-undang kan bikinan daripada DPR. DPR itu wakil kita, pelaksana pemerintah. Kekuatannya sebenarnya di tangan kita. Kalau masyarakat ini bersatu, ada setuju, DPR kan hancur. Sebenarnya itu isi. Cuma maksud kita kada menyampurikan masalah itu. Cuma namanya rakyat biasa nih, kepala bingung-bingung juga. Duit sedikit sudah di tabungan, kalau diambil-ambil. Kalau orang bisnis ya setiap tabungan dia berputar. Kalau kita itu nabung tunggal sedikit-sedikit kan berdiam. Sedang peraturan berdiam, ada kawal lagi. Sebenarnya kalau kita secara orang biasa pikir penerapan ini hancur bank itu sendiri. Akhirnya kan masyarakat kada mau nabung. Kalau tidak ada dana di bank tuh tidak ada berguna apa-apa. Kalau secara pemikiran kita, tapi menguntungkan para pengusaha. Pengusaha besar ya untung dia karena setiap waktu detik dia memakai bank. Itu maksud kita percontohan saja. Percontohan di dalam makna kita bisa memilih. Jadi kita sendiri sebenarnya maksudnya hanya contoh aja itu. Ilmu ada bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Artinya berbahaya, mudarat apabila kita tuntut. Bermanfaat, berguna apabila kita tuntut. Secara akal kita, kehidupannya ini kada mengerti apa yang seharusnya kita tuntut, apa yang seharusnya kita tidak mempelajarinya, kita tidak mengerti karena namanya kita orang awam. Nah, di situ harus ada kutipan dasar untuk kita bisa memperluas pikiran. Al-Quran pedoman. Isinya sangat luasnya dan dalamnya ilmu Quran itu. Tidak bisa mentafsirkan Quran hanya dengan akal. Harus ada mufassir yang memang mengambil
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di situ tidak sembarang seseorang memaknai satu saja kalimat bisa menyebabkan permasalahan. Sehingga Rasulullah sangat tegas, "Man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, ia bersiap-siap masuk ke neraka. Maksudnya itu percontohan lah. Karena kalau dengan pikiran kita sendiri mungkin bisa salah. Kita harus ada dasar ambilan itu. Percontohannya di mana? Setelah melihat percontohannya apa sama dengannya. Nah dari itu menghasilkan kita tahu ini baik, ini tidak baik. Sama saja pertanian. Di Babulu terkenal dengan gudang pertanian beras di sini. Orang bertani kan mengerti apa yang dia kerja, apa yang dia jauhi. Karena tahu semadingannya ini sama seperti itu. Itu untuk membuka hati. Sama saja kita di dalam makna menuntut ilmu yang bermanfaat seperti apa. Kita tahunya hanya begitu ada di dalamnya perintah Allah, yang penting bisa mengerja. Begitu ada di dalamnya larangan Allah, yang penting bisa menjauhi. Tahunya hanya mengerja dan menjauhi. Tidak mengetahui kandungan daripada perintah dan tidak mengetahui kandungan daripada larangan. Bagaimana yang sebenarnya? Nah, di sini kutipan daripada Bidayatul Hidayah, kitab Hidayatul Salikin, itu Imam Ghazali ada mentakrif tentang ilmu yang bermanfaat. Maknanya beliau itu sudah ahli dengan gelar Qutbul Ulum. Kalau kita di dalam makna kehidupan itu sudah profesor doktor, tapi ini aulia sehingga disebut dengan kutub, wali kutub. Dan makna kutubnya Qutbul Ulum, wali kutub dalam martabat membahas permasalahan ilmu yang manfaatnya untuk kita. Beliau yang membahasnya, tapi hasilnya kita. Karena seluruhnya mereka itu sampai kepada Rasulullah, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin," itu kita alaminnya. Apa aja yang Rasulullah contoh, kemudian beliau seperti ini dan seluruhnya untuk kita. Cuma kita kadang-kadang sadar. Rasulullah itu pengembangannya dari pengembangan ilmu, ibadah, dan kehidupan. Disitulah makna akhlakul hasanah. Budi pekerti, membahasa pemerintah moral. Penerapan itu. Ilmu dan ibadah kalau ada budi pekerti tidak sempurna, dia hancur. Ilmu itu hancur, ibadah hancur. Rasulullah penerapan itu. Nah di sini kita untuk menjadikan bahwa walaupun sekadar sebulan kita mungkin setengah jam lebih lah, 10 lebih sedikit lah bahasa kita untuk membuka hati. Perlunya kita ini tidak hanya sekadar mendengar, tidak hanya sekadar melihat, tidak hanya sekadar tahu, tapi kita pemain. Artinya kita akan menerapkannya. Hanya jangan sekadar hanya melihat contoh orang. Kitalah yang menerapkan bagaimana merasakan manisnya ilmu bermanfaat, bagaimana merasakan manisnya ibadah, bagaimana merasakan manisnya akhlak. Kita, Rasulullah mencontoh tapi menyuruh kita terapkan di dalam dirimu.
Pertama oleh Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yaziduka, yang menambahi engkau bi khasyatillah, pada takut kepada Allah. Ilmu apabila kita pelajari, kita bertambah rasa dekat dengan Allah. Beda kata takut. Takut dengan manusia kita menjauh. Takut dengan Allah kita mendekat. Nah, di situ bagaimana saja, siapa saja yang mereka kan seluruhnya seperti guru, ulama, juru dakwah, para habaib atau para astadzi, seluruhnya hanya menyampaikan. Kita kan mendengar. Mungkin kita juga memaham, tapi kita harus menjadi pemainnya. Pertama, bagaimana kita begitu mendapat ilmu itu, akhirnya jiwa merasa dekat dengan Allah. Kita rasakan sendiri di dalam hal ehwal makna kehidupan kita. Begitu kita menuntut ilmu, begitu kita mendengar orang berceramah, begitu mendengar majelis, terus aja, apa aja seluruhnya, yang dalamnya martabat kata ilmu, apakah jiwa kita sudah tersentuh makna yang pertama? Berdekatkah kita kepada Allah dalam wujud asa? Dulunya kita rasa seperti hidup nenek kita lah sendiri. Kita melihat orang lain, kita melihat makna kehidupan, seolah-olah tidak ada Allah Ta'ala. Karena kayak kita aja, kita seolah mau ke pasar, kita yang berjalan. Begitu kita mau ke masjid, kita yang berjalan. Begitu kita mau kabur, kita yang berjalan. Jadi tidak ada seperti bayangan yang lain. Adakah ilmu di waktu kita berjalan itu terbayanglah seolah kita ini tidak sendiri. Jiwa kita itu merasakan seolah kita ada yang lain. Yang lain ini maknanya Allah. Adakah ilmu yang membuka agar supaya kita tuh begitu beribadah dari rumah menuju masjid, tidak hanya sekadar kita seolah berjuang melawan hawa nafsu, tidak, tapi kita seolah diberi pertolongan, diberi kekuatan. Di situ yang kadang-kadang kita tidak terbuka. Nah, di situ berarti ada pengembangan bahwa penerapan di dalam pandangan kita atau di dalam pahaman kita salah paham. Karena tidak adanya di situ khasyatillah, tidak adanya seolah Allah itu ada. Bagaimana seseorang ingin mencuri sebiji buah kelapa sawit, sebiji yang kecil aja, kalau dia mengerti, Allah melihat dia. Dia mengerti, Allah mengetahui dia. Bagaimana seseorang berkata dia untuk perkataan-perkataan yang jahat, apabila didengar oleh orang yang mendengar, marah dia. Dia tidak berani berkata, karena ia tahu Allah mendengar. Bagaimana bergerik hati seseorang sangka jahat kepada orang lain, kalau dia tahu Allah mengetahui hatinya. Yang ini yang tidak ada. Ilmu ini yang tidak ada membuka diri kita untuk meyakini itu. Sedangkan Imam Ghazali, takrif yang pertama, ilmu bermanfaat adalah menambah kamu untuk takut kepada Allah. Untuk merasa diri kita dekat dengan Allah. Arti dekat itu kan maknanya seluruh hal ehwal kita dilihat, diketahui, didengar. Hal ehwal kita yang zahir dari penglihatan, pendengaran, perkataan. Hal ehwal yang batin dari gelitik hati, azam, cita-cita, dan niat hati. Didengar, dilihat, diketahui oleh Allah.
Bagaimana seseorang mau berani yang makna tujuannya tidak baik, sedang ia diketahui oleh Tuhannya. Ia meyakini apabila ia meninggal dunia, ketemu dengan Tuhannya. Dan ia akan ditanya tentang permasalahan kehidupan. Bertanggung jawab hidup. Dari awal balik sampai akhir kematian. Tidak gratis kita. Kita diberi amanah oleh Allah hidup. Akhir kehidupan kita akan bertanggung jawab. Sama seperti pencontohan para pemerintah. Presiden awalnya bertugas dengan sumpah. Akhirnya diminta pertanggungjawaban. Sama seperti itu. Tidak ada semuanya yang gratis. Nah ilmu ini nang maulah kekuatan kita makna di dalam kata berbuat dengan ikhlas. Tidak berbuat dengan ikhlas. Apabila berbuat pasti di dalamnya ada kebaikan. Apabila kita tidak berbuat artinya meninggalkan pasti di dalamnya yang tidak baik. Karena kita tidak berani bertanggung jawab dari makna hidupnya ini. Untuk menghadap kepada Allah. Dengan hasil sama dengannya. Kita disebut dengan orang yang maknanya tidak baik. Orang yang ditulis oleh Allah pujar, pusaka, kafirun, musyrikun. Itu sangat tidak baik. Nah, disinilah kita bertahap sedikit-sedikit. Di mana aja belajar. Tidak ada batasan. Tetapi dipahami. Ambil yang pertama. Ilmu melewati pendengaran kita. Pangrasa kita. Yang menimbulkan di dalam diri kita. Rasa dekat dengan Allah. Ini yang pertama. Apabila pian kawakan ini, insyaAllah kemana aja pian berguna. Kenapa orang itu jadi dia diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi dia bersyukur, diberi apa seluruh kekuatan hidup karena dekat dengan Allah. Allah itu sebenarnya tidak ada kata dekat dan jauh. Itu hanya percontohan. Taqarruban ilallah karena mendekatkan diri kepada Allah. Percontohan aja. Sebenarnya ada kata jarak, tidak ada kata makna seperti dekat dan jauh. Tidak ada. Di mana saja seseorang itu terus menerus ia beserta dengan Allah. Contoh kita. Badan kita ini kemana saja, baik di waktu terjaga, tertidur, dia bisa taruh. Kalau tidak ada ruh, maka tidak hidup lagi badan. Jadi kemana aja bawa? Pian bawa ke masjid, tatap roh itu ada. Pian bawa ke kabun, tatap roh itu ada. Pian bawa menyalam ke bawah sungai, tatap roh ada. Naik pesawat ke atas, tatap roh itu ada. Ini kan hanya percontohan kecil untuk memberi paham, tetapi Allah Maha Suci dengan kata ruh, karena ia pencipta. Tidak bisa ruh itu hidup kalau tidak ada Allah. Tidak bisa badan ini berfungsi seluruhnya seperti hidup kalau tidak ada Allah. Sedangkan sepertinya kita hanya sampai di situ. Sampai dikata, kalau ruh diambil Allah, selesai saya mati. Padahal Allah kan menyuruh dengan situ. Ada sampai situ, ada sambungannya pencipta. Sambungannya pencipta ini yang jangan ditinggal. Jadi makna dekat itu tidak dia tersatu dan tidak ia bercerai. Kemana aja ada deh, tapi selawan Allah Ta'ala. Sebenarnya itu. Nah ini yang tertutup lagi di dalam martabat kehidupan manusia atau umat Rasulullah. Banyak hanya sekadar begitu beribadah, rasa dekat dengan Allah. Begitu di luar beda kakabun, ada lagi Allah Ta'alanya. Seolah kita nang bakabun. Nah di sini
ada salah sedikit. Kenapa? Karena mungkin tidak ketemu namanya ilmu nafi'. Ilmu yang berguna untuk diri kita. Ilmu bermanfaat itu untuk kita. Adapun berkah ilmu itu untuk orang lain. Nasrul ilmu antar itu berkahnya saja. Maka ilmu itu apabila diambil, ada kawah diambilnya jadi jiwa. Sama itu tadi. Maka ilmu yang bermanfaatnya itu kalau di dalam otak lahir, itu rekaman ilmu. Kita merekam orang ceramah dibuat dalam HP, itu rekaman. Begitu HP-nya rusak rekamannya. Di otak rekaman orang mahafal di otaknya. Tapi begitu permasalahan Allah ada di otak, ada di dalam hati, ada di dalam rasa. Ia melebihi dari kata jiwa. Diri kita tuh lebih lagi Allah. Nah itu nafi'nya. Biar kata kau lagi berubah. Kata kau lagi Allah tetap billah. Tetap lillah. Tetap ilallah minallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menggerakkan hati. Tersentuhlah hati untuk beribadah. Apabila kita mendengar ilmu itu, bergerak hati hendak beribadah. Kada berbatas ilmunya nih, kalau ilmu kitab ini aja kada. Karena kitab tuh kada terhitung, pengarang kada terhitung. Yang imamnya aja yang kita lihat itu hanya itu yang terlihat. Padahal maknanya sangat. Jikalau dikumpul bahasa kita seluruhnya itu, mungkin istana yang besar berapa tingkat tidak mampu. Ada mayu karangan-karangan ulama ahlus sunnah jamaah karena sangat banyaknya. Yang kita ambil hanya apabila ilmu baik melewati makna mendengar atau belajar, ia akan merubah seseorang, artinya jiwanya senang beribadah. Berarti itu ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Gimana maknanya? Kayak kada beresa. Dahulu lagi kita kecil, puasa berat benar puasa. Karena manahan lapar. Manahan lapar, orangnya lapar udah ditahani ya berat. Kita pelajari bagaimana puasa itu bukan menahan lapar. Tapi puasa itu ibadah. Cuma ibadahnya ada boleh makan, ada boleh minum, ada boleh memasukkan benda apa saja ke dalam rongga. Nah maknanya berongga batal. Lalu memaham karena ia ibadah, walaupun laparnya itu biasa aja karena ibadah. Tapi kalau menahan lapar, kelaparannya berbahaya. Ngaran lagi lapar ditahani. Habisannya kan di belakang dapur ambil nasi dingin. Nah, ini kan menahan lapar maknanya. Dan pakai itu menyusunnya seperti itu. Cuma makna pemahamannya ada kayak itu. Itu percontohan aja. Untuk akhirnya biar nyaman sekalinya biar Allah sembahyang itu nyaman. Apabila pian bermasalah di dalam makna hidup nih banyak khayalan bahwa puasa. Puasa itu mengheningkan kita jiwa untuk meyakini kita beribadah kepada Allah, melepas makan minum, maksudnya melepas seluruh pikiran, mengheningkan bahasa orang itu, makanya betapa jadinya. Makanya orang betapa bahari itu puasa orangnya. Ada boleh makan yang mengandung roh orang bahari. Putih ya bahasanya, nasi putih awan air putih aja. Padahal isinya maknanya bagaimana seseorang yang berat itu menjadi ringan bahkan menjadi sangat indah. Sehingga orang mempaham-paham, coba lihat sih orang wanita kadang makan sedikit aja memang dimakannya.
diet. Kan apa tujuannya? Supaya terlihat cantik. Karena tujuannya terlihat cantik, kan kita rasa lapar. Terlalu gemuk sudah orang diet supaya bahalus. Pinggang ramping kayak orang juga. Maksudnya nih, ini kan contoh nih, itu menghilangkan makna kata berat itu karena ada makna tujuannya yang indah di dalamnya. Ibadah itu Allah menyuruh kita, di dalamnya ada kandungan yang sangat indah. Apabila ini menjadi gamar, maknanya kada berat lagi, nah itu ilmu nafi'. Rata-rata lah awal manusia tak mengetahui kita belajar majelis, ya, belajar dengan guru, belajar orang bicara maka kita pemulaan ini pindah barat, habisannya kada terasa. Berarti kita itu ada manfaat. Buktinya perubahan di dalam makna diri kita. Itu sangat penting agar supaya jangan membuang-buang umur. Umur ini berharga benar. Mau pian gunakan umur ini begawi aja ada hasilnya duit. Pian gunakan apa aja selama pian di dalam maknanya. Menggunakan dengan manfaat, ada akhir manfaat. Yang kita cari itu. Manfaat itu nang merubah jiwa kita. Ulun ini kan dari kampung tuh. Bahari di kampung tuh kalau permasalahan ibadah misal salat fardu. Nang siarnya rame itu hanya dua. Maghrib isya. Ya maghrib banyak orangnya isya, banyak orang. Subuh sikung-wikung aja. Banyak taguring orangnya pada nang sembahyang subuh. Padahal ilmu Rasulullah aku jarsidin menhendak berhasil. Subuh jangan melandau. Tegas Rasulullah nau subah. Tidur sesudah salat subuh itu mewarisi kesusahan hidup. Makna beliau itulah subuh itulah target. Apabila subuh kada berat lagi, insya Allah usaha apa aja kada berat. Karena subuhnya kada menguap. Subuh pindah mengantuk sudah berusaha taburing. Nah itu makna bahwa percontohannya. Sebenarnya Rasulullah itu sangat terbuka beliau. Cuma kita kadang-kadang ada paham. Jadi seluruh usaha apa? Letaknya di salat subuh. Pian jadi pegawai cepat naik di subuh. Apabila subuh itu melandau jam 7, lambat naik. Karena situ tak tahan dia. Pokoknya lah orang lambat bangun subuhnya itu baku utaknya. Bahasa beri. Ada incir. Bahasa orang dahulu lalu pikiran tuh ada panjang. Orang-orang yang seluruhnya itu. Kenapa orang zaman dahulu seadanya hidup sudah lihat aja. Maghrib isya dua itu aja. Zuhur asar itu sakadarnya aja. Subuh nih nang Hawaii. Udah jam 7-nya kali tukan. Artinya ada kayak hidup manusia begitu beli jalan mbah sama yang subuh kayak matian orangnya. Belum bangunan guring aja masih. Nah sinilah lambat sukses. Pian buktikan di situ. Pian anak dapat apa aja di salat subuh itu pian praktik. Bahari lah. Orang merantau ke Balikpapan. Minta agar supaya guruan supaya lekas sugih. Berusaha pang di Balikpapan nih kadang jadi tuyul. Berusaha juga cuma kayak apa? Amalannya kadang aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari guru 300. Salawat sallallahu alaihi Muhammad paling 500. Itu 300. Subuh pada boleh melandau. Subuh itu kada boleh kesiangan. Itu syaratnya. Apabila subuh masih kesiangan, amaliyah ini batal. Diulang pulang bahasa. Tapi orang mengamalkan itu asal subuh tadi kada kesiangan, sukses saja. Pindah kayak orang aja, juga timbul. Dan padahal kecil masalahnya Rasulullah itu mengingati kita, cuma kita belum paham. Itulah makna ilmu nafi, dia membuka rahasia itu. Akhirnya jiwa kita terbuka untuk mengerjanya. Nah kayaknya dua ini aja.
Imam Ghazali sampai ta'rifnya itu beberapa ta'rif. Kita ambil dua ini aja sekadar untuk kita pengajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirat. Bisiri suratil Fatihah.